Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Kang Jair Channel. Yoi, di video kali ini Kang Jair akan mereview 2 unit powerhead di kelas 1200 dari Nikita Star. Oke, jadi gini guys, siapa nggak kenal dengan Nikita Star? Salah satu merek yang memproduksi berbagai macam perabotan akuarium yang biasa kita jumpai di Indonesia. Nah, Nikita Star juga dia mengeluarkan powerhead di kelas 1200. Tapi apakah kalian tahu jika Nikita Star ini ternyata mengeluarkan 2 buah produk di kelas 1200? Yang satu diberi seri NS 1200, yang satunya lagi diberi seri NS 1200 juga. Bingung kan? Sama-sama NS 1200. Dusnya sama, model kardusnya sama, sablonannya sama, ukuran dusnya pun sama. Lalu apa yang membedakan? Yang membedakan adalah selotip di dusnya. Yang satu pakai selotip, yang satu nggak pakai selotip. Oke, kita lanjut unboxing saja untuk menemukan perbedaan-perbedaan lainnya di antara kedua powerhead ini. Yang pertama kita buka adalah yang menggunakan selotip. Ya, dikarenakan sama-sama berseri NS 1200, maka yang berselotip ini saya akan namakan NS 1200A dan yang tidak berselotip NS 1200B. Oh ya, sebelum dilanjut, jangan lupa dukung terus channel ini dengan mengklik tombol subscribe agar channel ini semakin berkembang. Kalian juga dapat memberikan masukan ataupun saran di kolom komentar agar channel ini semakin bermanfaat. Oke, NS 1200A sebelah kiri dan yang B di sebelah kanan. Yang pertama dibandingkan adalah saringan bawah. Keduanya memiliki ukuran dan bentuk berbeda. Yang A ini lebih kasar dan yang B ini lebih glossy ya guys, lebih licin. Dan juga ukuran tinggi berbeda. Untuk diameter sama. Lanjut ke bagian selang. Untuk selang pun ini berbeda ya guys. Yang A ini selangnya lebih transparan tapi sedikit kaku. Untuk yang B selangnya buram akan tetapi sangat lentur. Dan juga untuk di ujungnya ini terdapat bandulan. Untuk yang B sedangkan yang A tidak dapat bandulan pelampung. Untuk panjang lebih panjang yang A. Ini adalah 3 buah karet atau dop tempelan untuk mesin. Ini 3 buah nih belum terpasang, jadi nanti kita pasang sendiri. Dan juga ada tutup mesin untuk output di bagian samping, ini pun belum terpasang. Sedangkan yang B NS 1200B ini sudah terpasang dan mendapatkan 4 buah karet dop tempelan. Dan untuk penutup lubang output samping ini sudah terpasang di mesinnya. Jadi karet maupun penutup sudah terpasang di mesin, sedangkan untuk yang A ini belum terpasang. Dan untuk penutup lubang sampingnya pun ini berbeda ya guys, dari ukuran maupun bentuknya. Lanjut ke unitnya. Untuk ukuran dan bentuk memang keduanya ini sangat-sangat berbeda sekali ya guys. Untuk bagian A ini modelnya lebih melengkung, nah, ini seperti ini. Sedangkan untuk yang B ini lebih mengotak dan menyudut. Untuk bahan plastiknya menurut saya NS 1200 yang A ini tidak terlalu solid ketimbang yang B. Yang B lebih kokoh kelihatannya guys. Dan juga untuk permukaan, untuk yang A ini permukaan bodinya kasar ya guys. Nah ini, sedangkan yang B ini halus, licin, dan bisa terlihat glossy dan tidak glossy-nya dengan lampu. Untuk bagian bawahnya pun ini sudah pasti sangat berbeda sekali ya guys, dari ukuran dan juga bentuknya. Lanjut ke bagian inti. Di dalam bagian inti ini kita akan membandingkan kipas rotor, as rotor maupun magnet rotor. Ya, yang ini pertama saya akan bandingkan adalah as rotornya. Ini terbuat dari besi. Ukuran as rotor yang A lebih pendek ketimbang yang B. Ya, terlihat ya guys. Selanjutnya di bagian magnet rotor dan juga kipas rotor. Oke, untuk magnetnya, untuk ukuran magnetnya ini kurang lebih hampir sama. Akan tetapi pada bagian belakang magnet, nah ini terlihat beda ya guys. Untuk yang A ini rata, untuk yang B ini ada sedikit menonjol. Ya, untuk kipasnya sendiri ukurannya kurang lebih hampir sama ya guys. Nah, terlihat ya. Dan ini bagian koper baling-baling, terlihat NS 1200A leher outputnya lebih tinggi ketimbang yang B. Jadi sangat berbeda sekali guys. Dan yang terakhir adalah rumah magnet atau lubang magnet. Ini terlihat ya guys, dari segi diameter maupun coakan ini sangat berbeda sekali dari NS 1200A dan NS 1200B. Ya, ini bagian coakannya NS 1200B itu lebih kecil ketimbang NS 1200A.
Kesimpulannya, nah ini kesimpulannya guys, dari kedua powerhead yang telah kita bandingkan tadi, ternyata tidak ada sama sekali persamaannya guys. Lantas kenapa ya Nikita tidak memberikan pelabelan atau penamaan yang berbeda? Misalkan yang satu NS 1200, yang satu NSP 1200 atau NSWP 1200 atau apalah gitu. Yang penting berbeda. Karena dalamnya kan berbeda ya guys. Atau mungkin penamaan yang sama ini karena spesifikasinya sama. Karena kan di kemasan tertulis sama-sama mengkonsumsi daya 15 watt. Terus juga ketinggian dorongan air maksimal 1 meter. Dan debit aliran air sama-sama 1100 liter per jam. Jadi penamaan yang sama itu apakah karena spesifikasinya sama? Tunggu dulu. Jangan mengambil kesimpulan sebelum kita test drive. Oke, untuk test drive yang pertama kita cek konsumsi daya atau pemakaian wattnya. Ya, ini NS 1200A, di spesifikasi tertulis 15 watt. Saya tes konsumsi dayanya selama 1 menit dengan menggunakan wattmeter dan dihasilkan data sebagai berikut. Daya awal 9,6 watt dan daya akhir 9,3 watt selama 1 menit. Ya, ternyata jauh sekali dengan spesifikasi yang tertulis ya guys. Oke, lanjut ke NS 1200B. Ya, untuk NS 1200B pun sama ya guys, spesifikasi tertulis itu 15 watt dan saya akan mengetesnya selama 1 menit menggunakan mesin wattmeter. Berapakah konsumsi daya yang dikonsumsinya? Halah, pembuliut. Ya, ini daya awal 14,3 watt sedangkan daya akhir ini adalah 13,6 watt. Nah, kalau untuk yang B ini tidak jauh beda dengan spesifikasinya guys. Oke guys, ini saatnya tes dorongan air. Kedua powerhead juga sudah di tempatnya masing-masing. Dan saya juga sudah memasangkan pipa dengan panjang 1 meter untuk masing-masing powerhead ini. Nah, ini guys pipanya, memang di ujung pipa ini terlihat ya jika ketinggian pipa tidak sama. Ya, ini karena leher output dari NS 1200A lebih panjang. Tapi nanti untuk pengukuran ketinggian dorongan air itu langsung dari pipanya masing-masing guys. Jadi meskipun di ujungnya tidak sama, tetap tidak akan mempengaruhi hasil pengukuran. Oke guys, kita lanjut saja ya guys. Oke, kedua pompa akan dinyalakan berbarengan. Ya, B lebih cepat naik, tapi di ujung-ujungnya ini bareng ya guys. Oke, ini yang pertama. Ini akan saya tandai untuk tes yang pertama ini. Ini hasilnya. Nanti akan saya tandai dengan stiker. Ya, karena saya nanti akan mengetes kedua mesin ini sebanyak 3 kali guys. Jadi ini perlu ditandai dulu supaya mengingatkan untuk ketinggian level airnya. Oke guys, lanjut tes yang kedua. Ini kita matikan dulu. Cara berbarengan, nyalakan pun secara berbarengan. Untuk tes yang kedua ini NS 1200A lebih cepat naik, akan tetapi ya ini hasilnya guys. Yang B lebih tinggi guys, di atas batas tes pertama. Sedangkan yang A ini di bawah batas tes yang pertama. Ya, akan saya tandai lagi dengan stiker guys, supaya untuk mengingatkan untuk tes kedua ini. Ya, ini semakin menarik guys. Jadi tes pertama dan tes kedua ini berbeda jauh sekali. Ya, nanti kita akan lanjut lagi di tes ketiga seperti apa hasilnya. Ya, untuk kalian pecinta Yamaha, saya juga pernah membuat tes serupa untuk mesin Yamaha SP 1200 lama dan SP 1200 baru. Dan juga untuk mesin Amara SP 1200 dan WP 1200 sudah saya buat juga. Oke, ini dia hasil stikernya, tempelan stikernya. Lanjut tes yang ketiga. Ya, dimatikan kembali mesinnya. Dan yang menarik di sini adalah turun airnya tidak bareng ya guys. Padahal ini mesinnya dimatikannya bareng. Nah, ini udah dinyalakan kembali. Ini untuk NS 1200A ini hasilnya sama seperti tes kedua tadi. Sedangkan untuk yang B ini hasilnya sama seperti tes yang pertama. Ini yang A ini dan ini yang B. Ya, sepertinya tidak ada kestabilan ya guys. Ini ganti-ganti terus untuk hasilnya. Kita cek lagi dah sekali lagi biar nggak penasaran. Kita tes sekali lagi. Ya, kita lanjut tes yang keempat.
biar nggak penasaran guys. Dan ini merupakan tes terakhir untuk Duo NS 1200. Ya, sudah dinyalakan. Ya, sepertinya ini kembali seperti tes yang kedua. Ini sama seperti tes yang kedua. Ya, meskipun hasilnya berbeda-beda, ini tidak jauh dari stiker yang ditempel ya guys. Jadi ya kurang lebih toleransinya segini guys, di antara tempelan stiker ini. Ya oke, demikian 4 kali tes yang dilakukan untuk tes dorongan air dari kedua mesin NS 1200 ini ya guys. Selanjutnya saya akan mengukur berapa ketinggian dorongan air dari hasil tes tersebut. Oke, saatnya pengukuran ketinggian air. Ini pipa yang atas NS 1200A, sedangkan yang bawah NS 1200B. Kita yang A dulu. Ini yang A ya. Ini ketinggian paling bawahnya ini kurang lebih 71,5 cm. Sedangkan ketinggian atasnya maksimal tadi dapatnya 76,5 cm. Ya, jadi 71,5 dan 76,5 cm. Oke, sekarang lanjut yang B guys. Yang B itu 77 paling bawahnya, dan paling tertingginya ini 82. Mantap guys. Jadi terendah 77 sedangkan tertingginya 82 untuk yang B. Ya, selesai sudah review dan juga perbandingan atau komparasi dari kedua mesin NS 1200 ini. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.